Sepak bola pemersatu bangsa. Tidak ada ruang bagi rasisme. Kembali lagi di Sliding Tackle. berita kali ini datang dari Argentina. Argentina beruntung punya Messi. Perilaku pemain Argentina kembali jadi sorotan dunia. Emang udah jadi kebiasaan ya. Gimana nih Zan? Jadi ini bukan berita Argentina, lebih tepatnya ini adalah berita yang berasal dari pertandingan antara Benfica melawan Real Madrid ya di fase playoff knockout 16 besar di leg pertama. Betul. Yang terjadi kemarin ketika pertandingan tersebut, memang menurutku pertandingan itu tuh apa ya, keren banget karena tensinya panas dan juga di babak pertama ya Real Madrid itu kan main ngotot banget. Iya. Yang gue soroti itu kipernya Benfica, Trubin. Wah, save-nya banyak banget anjir. Itu bukan save yang biasa, save luar biasa menurut gue. Kalau misalkan konsisten sampai nggak ada drama-drama, mungkin bisa comeback lagi Benfica. Iya, betul sih ya, betul. Iya, karena ada drama itu ya, Betul. Dan ketika babak kedua, Vinicius kan nyetak gol. Iya. Nah, dia kan langsung selebrasi joget-joget di corner tuh, di bendera kan gitu. Dan setelah itulah drama terjadi kan gitu. Kita mungkin bahas dramanya Vini dulu. Iya, ini drama yang mau kita bahas dari sisi apanya dulu nih? Jadi awal dramanya dulu. Jadi Vini tuh ketika selebrasi langsung dicemooh oleh fans Benfica itu karena ya selebrasinya mengundang apa ya, mengundang kemarahan lah karena itu provokasi banget ya, goyang-goyang dan juga segala macam. Kemudian kan sampai pemain Benfica itu menyuruh Vini ayo balik gitu, langsung mulai lagi, jangan terlalu lama membuang-buang waktu pada saat itu. Dan salah satunya adalah pemain Argentina yang dituduh mengucapkan kata-kata rasis kepada Vinicius. Nah, setelah kejadian tersebut kan fans nambah riuh tuh. Vini balik ke tengah. Harusnya pada saat itu kick off tuh langsung dimulai. Karena ada gestur menutupi wajah, menutupi mulut. Pada saat itu Vini tuh langsung berlari ke arah wasit dan mengatakan kalau dia mendapatkan tindakan rasisme gitu. Dan langsung ngambek, males, nggak mau main ya. Dan walk off kan. Dia walk off langsung ke ke benchnya Real Madrid. Dan pada saat itu orang pertama yang nenangin Vini itu Jose Mourinho ya. Itu bijak ya kata-kata Jose Mourinho. Jika kau menciptakan gol seperti itu, dan gue yakin gol itu cuma bisa diciptakan oleh Vini dan juga Mbappe bagi Madridnya gitu. Cuma hanya dua orang itu yang bisa menciptakan. Emang golnya bagus banget tuh, gue cantik banget lah golnya Vini itu, keren dari pojok gitu, dan placingnya bagus gitu. Dan pada saat itu kan Vini itu membisikin ke Mourinho kalau misalkan dia mendapatkan tindak rasisme dengan perkataan kalau dia dikatain monyet ya pada saat itu. Nah, pada saat itu kan Jose Mourinho mengatakan kau juga harus tahu legenda di klub ini Benfica namanya Eusebio. Iya, Eusebio itu adalah orang kulit hitam. Jadi tidak mungkin kita rasis karena orangnya. Fans juga tidak akan mungkin rasis kepada Vini karena benar-benar yang mereka puja sebagai legenda klubnya sendiri itu kulit hitam. Tapi kembali lagi Vini itu menegaskan bukan dari fans tapi dari pemain bernomor punggung 25 itu. Iya, betul. Dan pada saat itu kan si pemain nomor 25 itu didatangi oleh beberapa pemain Madrid seperti Camavinga, seperti Valverde, dan yang paling kelihatan kasar tanpa menutup mulut ngomongnya itu Mbappe karena pada saat itu kau rasis dan juga segala macam. Dan pertandingan itu hampir di-delay selama 10 menit anjir. Iya, apalagi sampai Mbappe keluarin statement bahwa dia nggak pantas main di Liga Champion kan waktu itu kan. Langsung, dan bahkan setelah match kan di press conference hampir semua pemain Madrid ya, Valverde ngomong ya, jika pembelaan apapun itu tidak diterima, jika kau menutup mulutmu kau pasti berkata kotor kan gitu. Nah, kembali lagi ke sekarang yang diperhatikan itu pembelaan dari si pemain yang dianggap rasis itu gitu. Dia kan ngomong kalau nggak salah monyet itu mono atau apa ya, mono bahasa Brazilnya, bahasa Spanishnya, Latinnya. Tapi si pemain Argentina itu saya tidak mengucapkan mono, saya mengatakan hermano katanya kan gitu. Jadi dari situ kan kita belum tahu kebenarannya ya, apakah memang dia mengatakan rasisme mono dalam artian monyet ataukah hermano gitu. Soalnya di video replaynya kan dia baru kayak gini, Vini tuh langsung ngedenger, langsung lari ke wasit gitu. Jadi kalau memang itu tindakan rasis, wajib dihukum si pemain muda karena ini pemain muda banget kan, umur 20 tahun. Tapi kalau itu adalah fitnah, itu bahaya bagi Vininya gitu. Ya justru bahaya bagi pemain Argentina Sen. Kalau menurutku mah. Ya kalau misalkan fitnah gitu. Jadi pemain Argentina tuh ngomongnya hermano, tapi Vini kan ketika lari kan dia ngomongnya dia dikatain monyet gitu.
Nah, Iya. itu kan berarti Vini fitnah pemain Iya, Argentina benar. ini gitu kan. Itu bahaya. Tapi kan Hmm. tidak ada yang bisa apa ya? Tidak ada yang bisa menyimpulkan dia itu ngomong apa Iya. gitu kan. Berarti kalau menurut gue mah terlalu overreact banget dari Vinicius ya. Betul, itu Yang bikin masalahnya. kesel kayak gini. Karena di Facebook kita juga kan di fanspage kita juga kan banyak yang apa ya berkomentar gitu ya. Hmm, Ibaratnya kalau menurut gue Vini itu ketika dia nggak gamblang denger kan, dia hmm. kayak samar-samar denger dan dia merasa diteriakin monyet gitu kan, rasisme gitu kan. Dia langsung ngambek dan walk out. Sedangkan dia lupa selebrasinya dia itu udah keterlaluan. Ibaratnya kan apa ya? Vinicius selebrasi dengan gestur seperti itu kan udah keterlaluan banget kan kayak ya fans mana sih yang nggak emosi Hmm. dan ketika fans melampiaskan emosinya dia nggak terima kasarnya gini ini sorry itu saya ya bukan gue apa toleransi sama rasisme ketika gesturnya itu memancing orang untuk menghujat dan salah satu hujatannya orang marah itu kan rasis ya dilakukan oleh Vinicius Junior. Jadi harus terima sama feedback atau timbal balik yang akan dilontarkan sama fans. Jadi ibaratnya nggak usah overreact lah, ibaratnya udah Iya. lanjutin main Jadi aja. enggak masalah itu tuh Vini tuh bukan mempersalahkan fans, Heeh. mempersalahkan si pemain muda ini. Iya, Jadi Vini tuh udah terima. Ya memang dia juga ngerti selebrasinya terlalu berlebihan, iya, makanya ketika diundang langsung ayo langsung bermain lagi. iya, Dia mau dan tidak marah. Fans itu tidak masalah pada saat itu. Yang jadi masalah ketika pengen langsung kick off lagi setelah kebobolan gitu Benfica iya, memulai bola mati lagi. Yang jadi masalah kan ketika pemain Argentina itu menutup mulutnya dengan baju iya, dan pada saat itu Vini langsung lari ke Vini tidak menyalahkan fans yang iya ngatain monyet betul. dan juga segala macam. Vini itu Hmm. menuduh kalau misalkan si pemain muda ini mengucapkan kata-kata kotor yaitu monyet tadi. Iya, Itu yang menjadi masalah kan sampai benar-benar efeknya semua staf pelatih Benfica kan kartu merah. Jose Mourinho, termasuk Jose asisten Mourinho. Iya, pelatihnya dan juga segala macam. Padahal di momen itu Jose Mourinho itu pengen mengklarifikasi kepada wasit gitu dan juga iya. menenangkan Vini dan malah di kartu merah. Dianggap Jose Mourinho protes terlalu berlebihan deh. Lalu gue aneh anjir. Kalau menurut gue mah agak janggal ya. Agak janggalnya gini loh. Reaksi Vini yang seperti itu kecuali kalau pemain Benfica yang rasis itu lantang ngomong Nah, rasis. ya itu kan kata gue juga tadi. Iya, Kalau Vini fitnah pemain tersebut dan ternyata kan kita kan sampai sekarang tidak ada yang bisa mencari kebenaran pemain itu tuh ngomong apa sih karena ditutup dan nggak ada yang denger kan nggak ada denger gitu. rekaman juga nggak bisa ngerekam Iya, suara nggak di bisa. tengah stadion Yang ibaratnya. paling bisa kemungkinan paling denger tuh Vini karena kan mereka ada pada depan pada saat itu. Nah, yang gue sesalin tuh kenapa dia walk out sedangkan sikap ngambeknya itu kayak terlalu ya, terlalu Hmm. overreact gitu ya. Apalagi ibaratnya sampai wasit itu tidak bisa tegas. Ibaratnya ayo tetap main, tetap Nah, main. itu masalahnya Yang wasit yang nggak tegas. iya, Jadi ibaratnya kan ketika Vini ngadu ya, heeh, ngadu ke wasit, gue diomongin monyet. iya, Wasitnya kan langsung ngambilin pemain Argentina itu. iya, Apa yang kamu omongkan? Pemain Argentina itu ngomong dan iya, dia tuh kan ngomong di press conference. Saya itu ya tadi menyebutnya Hermano manggilnya, iya, bukan monyet atau segala macam gitu. Tapi heeh, kan dibela oleh pemain Madrid yang lainnya kan. iya. Bahkan Valverde ngomong kalau misalkan kau menutup mulutmu itu pasti ngomong kotor. Itu kan secara langsung menuduh sepihak Ini kan. kan suujon ya, Ya ibaratnya. itu, masalahnya kan itu. Nah, yang jadi Heeh. masalah gimana nasib pemain Argentina ini bisa-bisa karirnya hancur dong gara-gara penggiringan opini satu pemain kan. Iya. Gitu. Ya untung dia berasal dari Argentina, ada tameng kan kalau dari Argentina ibaratnya kan, apalagi kan mendapatkan dukungan juga sih dari fans Benfica Iya, untuk nah si hebatnya pemain tuh, ini. jadi masalah ini kan, nah postingan kita juga viral, terutama di TikTok ya, sampai Heeh. mencapai 100 ribuan lebih viewer Iya, dan banyak sekali yang komen kan. iya betul. Nah mungkin di luar negeri, apalagi di official Instagramnya Benfica sendiri, setelah pertandingan selesai itu langsung diserbu Instagramnya. Iya, Nah itu sampai membuat Federasi Sepak Bola Portugal turun tangan sekarang. Jadi pengen investigasi langsung, pengen menanyakan kepada pemain Argentina ini apa yang kau ucapkan gitu. Kemudian iya, sama Vini juga. Nah, tapi yang jadi masalah, banyak kan di postingan kita juga di TikTok tuh banyak yang komen, Vini adalah orang pertama yang dia itu orang paling problematik masalah rasisme kan. iya, iya betul, Gitu. betul. Dan setelah drama itu pertandingan kan dilanjutkan. Nah, Vini tuh bener-bener dapat bu lah dari satu stadion ketika dia megang bola dapat bu dan juga segala macam. Nah, kemudian ketika Real Madrid mendapatkan sepak pojok, dia kan cekcok lagi Iya, sama Otamendi. Nih, ini berita yang kita iya bahas. sama Otamendi Itu. juga ya. Nah, pada saat itu kamera tuh nyorot ke penonton.
karena gue lihat nyor ke penonton dulu, kemudian dari semua penonton itu ketawa. Iya. Nah, kamera langsung berganti ke cekcoknya Vini sama Otamendi. Otamendi lagi gini-giniin tato nunjukin Piala kan. Dunia. Dan banyak orang yang salah paham kan. Apa sih nunjukin Piala Dunia? Yang ditunjukkan bukan Piala Dunia. Iya. Ya ada 2 trofi Copa America juga dong pada saat itu. Back to back ya, di mana finalnya lawan Brazil kan. Betul, dan Brazil kan kalah di itu. Vini kan memang mendapatkan Copa America 1 kali ya 2019 gitu. Ya wajar membandingin sama UCL lah segala macam gitu. Betul, yang harus dipertanyakan kalau misalkan banding-bandingin trofi ya, walaupun Madrid stand itu untuk Vini kan. Ya apalagi Schneider setelah pertandingan dia langsung wawancara aja kan gitu. Tidak etis ketika timmu ketinggalan 1-0 kau menunjukkan Piala Dunia, dan Schneider itu untung ada Messi dan juga segala macam. Nah, mengesampingkan hal itu, kita juga tidak tahu percakapan Vini dan Otamendi itu seperti apa gitu. Tapi kita bisa ngelihat keduanya tuh ketawa ya kan, ibaratnya. Nah, gitu. Jadi Otamendi ketika drama terjadi adalah orang yang menenangkan Vini. Iya, ada salah satunya Sennya. Iya, pada saat itu kan dia jadi kapten kan, jadi kapten Benfica. Langsung menenangkan Vini ketika drama terjadi itu. Dan pada saat itu mungkin ya. Dan ngomongnya kan ketawa, dan responnya Vini setelah Otamendi kayak gitu tuh tertawa dan ditepukin kan kepalanya sama Otamendi kan. Yang menurut gue itu cuma guyon aja anjir. Cuman ibaratnya anjir kalau kayak gitu kan. Nah, banyak kan di fanspage kita juga ngomong ibaratnya, wah ibaratnya ini kan laga klub, kenapa bawa-bawa Piala Dunia apa segala macam. Jadi kayak diadunya itu lebih ke Argentina versus Brazilnya anjir. Padahal kan konteksnya kan nggak seperti itu. Dua-duanya kan ketawa juga. Nah, kalau soal untuk cyber di lapangan kayak gitu ya, gue inget dulu pernah Messi waktu main di La Liga itu pernah dikatain sama nggak tahu pemain klub papan tengah lah ya di La Liga ya. Dasar cebol, dia ngomong kayak gitu Messi itu. Kalau adalah pemain yang cebol kayak gitu kan. Messi-nya apa? Ngejawabnya santai. Kau adalah pemain yang payah dalam sepak bola. Terus dua-duanya ketawa ngakak. Karena meskipun ya kan, meskipun ejek-ejek kan, bahkan aja ibaratnya dikatain cebol pemain terbaik dunia waktu itu kan. Tapi Messi itu kau payah dalam bermain bola. Dua-duanya ketawa, akhirnya udah ibaratnya di sini tuh attitude-nya gitu kan. Ibaratnya orang yang suka mentaunting orang, ya jangan baperan juga. Betul. Ya kan ibaratnya. Ya itu yang gue maksud tadi. Vini tuh orang yang mulai keributan loh. Dengan dia yang banyak sekali pemain yang ketika ada berita Vini kan pasti rasis-rasis ya. Padahal setelah diinvestigasi ulang, Vini yang mulai. Kan, betul. Gue setuju sama omongannya siapa ya kemarin ya yang ngomong Kun Aguero kan. Fansnya Real Madrid itu lucu kayak anak-anak. Ketika aku bercanda mengenai Real Madrid, mereka langsung menunjukkan badge kami memiliki 12, 13, 14 UCL lah. Dan juga Vini kan sama. Mungkin dia itu ngomong ke Otamendi sama seperti kasusnya Yamal sama Molina kemarin. Kau itu pemain apa? Kau itu pemain ini, gue dapat ini nih gitu. Lu kan di edisi Piala Dunia tahun kemarin lu kemana? Brazil nggak lolos kan? Lu nggak bisa bawa Brazil kualifikasi kan? Mau gimana pun, mau ada Messi, gue juga ada di dalamnya kan gitu. Ya valid lah Otamendi ngomong dia menjuarai Piala Dunia, dia main di Piala Dunia ya. Nah, ibaratnya di fanspage kita tuh ada yang komen gini Sen. Ibaratnya ini kan laga klub, kenapa kok pamer-pamer trofi Piala Dunia? Nah, ada juga yang ngebalas nih, orang juga kan, netizen juga. Ibaratnya Vini juga pernah melakukan hal yang sama di final Copa America. Dia nunjukin trofi UCL, ibaratnya kan. Ya itu kan ya balas-balasan kayak gitu kan adil. Ibaratnya fair lah ya, ibaratnya kan. Ya bagi kita, tapi kan bagi orang lain, menurut gue ini kayak standar ganda. Iya betul. Standar ganda. Ketika pemain Argentina yang kayak gitu nggak boleh, tapi ketika pemain Real Madrid kayak gitu diperbolehkan. Gitu. Ini kan lucu banget kan gitu. Jadi dan standar ganda juga ketika Vini orang stand banyak, tapi ketika Messi, Piala Dunia 2022 kurang cyber apa Belanda kepada Argentina, kan gitu. Nah. Final Liga Champions yang kita bahas kemarin ketika Manchester United melawan Barcelona, apa alasan Messi selebrasi kayak gitu? Disayur sama fans kan diomong Cardila, Cebola dan juga segala macam. Malah Sir Alexnya heran kenapa Messi sampai selebrasi kayak gitu. Ya karena sayur tolol kan itu. Nah, ibaratnya kan harusnya membalasnya di lapangan ya. Misalnya gini nih. Setelah gol pertama dari Vini dapat cemoohan dari fans, dapat rasisme yang belum terkonfirmasi rasisme ya dari pemainnya Benfica, dia balasnya cetak gol kedua, harusnya kan seperti itu. Ini mah ngambek lagi, sedangkan ini bukan kali pertama Sen, banyak banget Vini itu kalau lagi underperform, isu-isu rasis ngambek nggak mau ini, terus fans Real Madridnya itu di media sosial ngebela Norum rasis jadi macam. Lebih kayak playing victim banget kan. Victim banget. Apalagi kan banyak juga yang komen
Kante juga digituin biasa aja. Ya kan gimana pemainnya kan. Kalau Gimana Kante kan pure rasis, Kante nggak ngapa-ngapain tapi dirasisin gitu. Iya. Kalau Vini mah dia tuh nggak mau dirasisin tapi mancing gitu Ibaratnya kan. dia ibaratnya nggak mau dirasisin tapi mancing orang pengen rasis ke dia. Iya gitu. Jadi tuh Ibaratnya kan. mana rasis Iya, gitu. ketika dia goyang di ini apa Iya, corner corner. itu kayak rasisin aku Iya. gitu anjir. Terus dia ngerasa yang paling tersakiti kan, kayak paling Iya. victim banget. Dan yang gue sayangkan tuh yang sekarang kan yang benar-benar disudutkan itu ya pemain Argentina ini. Iya. Entah dia salah atau tidak menyebutkan, ya ditelusuri dulu dong. Ditelusuri dulu harusnya. Kita kan waduh, emang langsung mau percaya ke Vini. Tadi juga kita jelasin skemanya gitu. Dari ribuan orang yang datang stadion dan 22 pemain yang ada di lapangan beserta wasit. Orang memang benar yang paling kemungkinan dengar perkataan si pemain Argentina itu ya Vinicius karena hadap-hadapan posisinya kan, posisi di lapangannya gitu. Dan pada saat itu dia baru kayak gini, Vini itu langsung lari ke wasit dan langsung mengglorifikasi hal tersebut gitu, bahwa memang dia itu berkata monyet gitu kan. Ibaratnya yang bikin gue salah tuh apalagi dia tutup kayak gini kan, ibaratnya sekencang apa sih suaranya ya kan. Kalau kencang ya nggak Vini doang yang denger dong, harusnya pemain Real Madrid juga. Tadinya gue berpikir tuh apa mungkin pemain Argentina tuh cuma ngelap keringet aja kan, biasa kan kayak gitu ya. Biasa. Tapi emang bener ngomong sesuatu karena agak lama, dan ya kita kan tahu kalau orang ngomong tuh gestur mata gerak dan emang ngomong sesuatu nih bocah gitu. Ibaratnya kecuali kalau terang-terang loh, kayak ibaratnya teriak atau apa monyet kayak gitu kan, itu oke kalau mau reaksinya seperti itu dari Vini. Ingat gak Otamendi ngomong ke Ansu Fati yang waktu Barcelona ketemu kau bukan Messi. Ibaratnya kau pikir siapa? Kenapa kau pakai nomor 10? Kau pikir kau Lionel Messi? Kan ibaratnya kan dari kamera kelihatan lagi ngomong gitu. Kalau rasismenya seperti itu, wajar kalau reaksi Vini seperti itu kan. Betul. Ini kan lebay banget. Enggak laki banget tuh. Apa tuh? Enggak laki banget tindakan Vini. Nah, bener. Itu salah satu tindakan rasisme yang paling memorable di semua pecinta sepak bola. Apa tuh? Ketika Materazzi ngomong ibumu adalah pelacur ke Zidane. Iya. Zidane langsung ya gua nggak peduliin Piala Dunia lah gitu kan, langsung nyerang Materazzi-nya kan. Nah, itu karena Materazzi ngomongnya blak-blakan. Betul. Di kamera juga ngomong gitu kan. Ya terus juga kan sikapnya Zidane-nya nggak walkout kan. Iya nggak walkout ibaratnya. Sudah udah gitu kan ibaratnya. Kartu merah, dan pada saat itu kan kekalahan untuk Prancis kan. Iya. Nggak banyak drama. Iya, nggak banyak drama. Tapi gue curiga apa ini emang taktik bertandingnya Real Madrid ya, karena ada statement juga dari Jose Mourinho kan waktu itu kan, ya kata lu bilang juga kan, coaching staff pada kena ini kan. Iya, kartu merah. Jadi yang kartu merah tuh Jose Mourinho sama satu asisten pelatih yang kena, entah itu pelatih kiper, striker, pokoknya asisten pelatih lah. Dua pelatih kan yang kena kartu merah kan, dan diusir dari lapangan kan masa itu. Betul. Ibaratnya apakah emang itu drama yang sengaja dibuat? Apa karena Real Madrid nggak optimis menang sehingga itu apa? Gue setelah drama itu, setelah laga selesai kan perpanjangan waktunya aja 12 menit ya. Wah, komen khususnya fans Indonesia kembali ya, karena gue lihat di streamingnya Indonesia. Kami tunggu di Bernabeu, Bernabeu. Itu dia, ibaratnya cara menang di kandang lawan seperti itu, ada drama-drama segala macam, tujuannya apa? Supaya Jose Mourinho nggak bisa ngelatih di Bernabeu. Tahu-tahu di Bernabeu Trubin ngegolin lagi. Maju ke depan gol lagi. Siapa tahu ya bisa comeback lagi ya. Tapi bahkan sangat disayangkan, apalagi kayak Vini tuh kalau masalah rasis, dia sama fans Real Madrid aja dirasis anjir ibaratnya kan. Problematik banget ya saya kita. Tapi gue salutnya tuh fans-fansnya Real Madrid tuh kenapa ada yang masih ngebela Vini gitu ya ibaratnya kan. Kenapa gue nggak menyoroti bahwa tindakan selebrasinya Vini? Gue sendiri ngeliat selebrasinya Vini kesel, apalagi fans Benfica gitu kan. Karena gini ya, selebrasi tahun ini tuh banyak. Kayak Messi jemur baju di Bernabeu, kayak ibaratnya Ronaldo bahkan Messi bahkan berkali-kali ya yang kayak gini. Iya, bahkan seperti baju, itu. Bahkan salah satu yang paling taunting itu gini. Iya, Belanda. Apalagi tuh di pelatihnya depan bench ya. Tetapi kan game tetap berjalan. Yang paling gue kesel sama Vini itu dikit-dikit kalau menurut gue sebagai federasi, FIFA itu harus ada SOP baru di wasit, di mana jika masalahnya belum clear,
pemain ada yang walk out, itu ibaratnya game terus berjalan. Nah, Tetap itu kan berjalan aslinya kan ini kan udah dilakukan kan sama FIFA sekarang tuh. Jadi kalau misalkan ada pemain yang pelanggaran dan harus butuh perawatan medis, Iya. mereka itu harus keluar dari lapangan dulu agar pertandingan terus berjalan kan. Karena Iya. sekarang peraturan baru FIFA kan ketika lagi play on kemudian ada pelanggaran atau bola keluar dari lapangan, itu langsung diakumulasi menitnya dijadiin tambahan waktu. Iya, caranya kan dengan tadi supaya tidak ada orang-orang yang ngulur-ngulur waktu. Kalau ada pelanggaran suruh keluar dulu gitu ketika play on dan udah perawatannya boleh masuk lagi gitu. Ya mungkin dengan kejadian ini ya seperti itu, tapi banyak yang komen kan ya kan harusnya di sepak bola itu nggak ada rasisme dan juga segala macam gitu. Kalau menurut gue kalau untuk kasusnya Vini ya gitu tadi, dia kan yang pengen yang mancing gitu. Kecuali kalau tidak ada selebrasi, tidak ada apa gitu kan, dia yang mancing, dia yang ini, apalagi attitude-nya kan bener-bener problematik biasanya. Kayak waktu dia mamer-mamerin Ballon d'Or yang belum tentu dia menangin, ibaratnya kan. Ibaratnya siapa sih yang gak emosi kayak gitu ibaratnya. Iya, cuma menurut gue dari perlakuan fans yang mencemooh Vini dan juga segala macam itu bagus untuk Vininya. Bagusnya gimana? Ya bayangin kalau Vini nggak dicemooh, nggak dituan, nambah makin menjadi pemain seperti itu kan gitu. Iya, harusnya bisa jadi ya. Dapetin rasisme kayak gitu ya. Ya lagi-lagi ini mentalitas Argentina juga ya, baik dari Otamendi sama pemain muda itu kan ternyata pemain asal Argentina juga ya. Iya, dan ya tadi kan udah gue bilang pemain itu masuk ke Argentina itu rekomendasinya Otamendi karena memang akademinya juga di Benfica dan debut di musim ini kan. Debut senior gitu, dan memang kalau kalian lihat Instagramnya Otamendi di setiap habis Benfica main dan pemain itu main sama Otamendi itu selalu posting pemain tersebut. Karena mungkin nganggap adanya sendiri kan dari Argentina kan gitu. Dan yang paling disoroti dari berita ini kan ya lagi-lagi kok pemain Argentina yang seperti itu. Iya. Ya masa Ronaldo? Ya kan Ronaldo gak punya Piala Dunia. Nah itu dia mau mamerin apa ya? Mamerin apa? Subscriber. Iya. Nah, salah satu yang lucu itu yang komen di postingan fanspage kita di TikTok yang posting Vini. Jadi ada yang komen gini, Argentina sombong-sombongin Piala Dunia, sebelum Messi main bola juga Argentina udah punya Piala Dunia katanya gitu. Ada yang balas lagi lucu lagi. Lah Portugal udah punya Ronaldo masih belum juga dapat. Lucu banget. Ibaratnya emang standar ganda terus ya Senya. Iya gitu kan. Jadi apa sih ya kayak Schneider juga kan lebih memojokkan Otamendi. Kan ngomongnya juga untung lu bisa nunjukin itu karena lu punya Messi kan. Schneider kan ngomongnya kan kayak gitu. Cuma kan tidak fair juga gitu. Schneider ngomong kayak gitu seakan-akan Otamendi-nya nggak main di Piala Dunia. Jangankan ikut itu. Iya, mungkin ini Sen. Banyak yang di fanspage kita itu komen gini, Allah menang Piala Dunia juga digendong Messi, emangnya dia main? Orang yang nggak nonton pertandingan Piala Dunia ya bisa komen seperti itu. Kayak seakan-akan Otamendi itu bukan starting kan. Cuman bisa numpang menang apa segala macem ibaratnya kan. Nah, gue kembali lagi sama omongannya Koci gitu. Jadi banyak orang yang ngomong itu Belanda ya, khususnya Belanda 4 kali masuk final tapi nggak juara Piala Dunia. Gitu. Lu tuh nggak berhak ngekritik Belanda, kata Koci ya. Dari 250-an lebih negara di satu dunia, Belanda berhasil 4 kali masuk ke final. Dalam artian final itu cuma ada 2 negara yang berhasil masuk ke situ walaupun belum juara. Indonesia jangan masuk final dan juara, masuk di kualifikasi aja enggak gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya kredibilitas kayak itu nggak bisa ngehina orang-orang yang bermain di Piala Dunia, apalagi menjuarai kompetisi tersebut gitu. Apalagi yang ngomong Schneider ya nggak bisa ngebawa Belanda gitu kan. Iya, dan inget ya Schneider Belanda yang mupusin harapan Belanda kan Argentina, Otamendi termasuk. Otamendi itu sendiri gitu. Betul. Nah mungkin ya, udahlah masalah rasisnya Vini dan juga Otamendi nggak usah kita bahas lagi. Mending kita bahas Argentinanya saja lah. Jadi Argentina itu ngegas kalau ada cyber. Iya. Nanti kita tunggu 2026 ya Argentina itu gimana. Cuma menurut gua sangat disayangkan juga sih kayak pemain-pemain yang, tapi nggak bisa disalahkan juga ya pemain-pemain Argentina yang selalu sombong mengenai Piala Dunia mereka, karena itu bukan sombong menurut gua. Mereka ngomong nih gua Piala Dunia lu punya apa, gara-gara mereka dipancing duluan
Kayak Yamal kemarin. betul. Kau pemain apa? Kau pemain apa? Nah, Yamal juara champion aja dulu kan itu. iya betul. Lu UEFA tuh apa Conference League itu kalah sama Portugal walaupun udah punya Euro kan gitu. Betul. Ibaratnya iya ya, ibaratnya kan apa ya? Ya gara-gara dipancing dulu gitu. Gara-gara dipancing dulu, nggak ujuk-ujuk gue juara dunia kan kayak. Ya kan kayak Vini, gitu. gue punya 15 UCL, lu punya apa? Gue punya Piala Dunia, terus apa? Iya. Kan itu. Iya. Kayak lu aja lah misalkan kayak misalkan orang yang ngekritik ini gitu di apa di gitu-gituin kayak misalkan lu miskin pasti ada yang jawab bener. Ya kayak betul. pemain Argentina juga mereka menjawab karena ditanya kan. Betul, karena ditanya ibaratnya lo siapa, kita juara dunia kan itu wajar banget ya Sen ya. Iya, dan terus sombong katanya. Nah, terus lucu Sen, di perdebatan fanspage kita itu kayak gini ibaratnya, lah juara dunia aja karena penalti apa segala macam. Sedangkan kalau kita ingat perjalanannya Messi kan struggle banget ya. Messi itu dikritik gagal karena penalti. Ya kan, lah penalti aja gagal apa segala macam. Tapi ketika menang karena penalti, dikritik juga. Lah menang juga karena penalti. Orang yang gitu tuh nggak tahu hasil dari pertandingan setiap Argentina main di Piala Dunia 2022. Hilangkan semua penalti di ketika Argentina main. Iya. Argentina maupun lawannya. Iya. Argentina tuh tetap juara. Prancis di final penalti berapa kali? Iya, benar. Bisa 3-3 karena 2 penalti. Tapi kan nggak ngelihat sisi itu ibaratnya karena Ronaldo nggak dapet pildun ya. Nah, makanya gue ngomong ya kalau ngomongin penalti, iya ampun lah ibaratnya yang boleh penalti itu cuma Real Madrid sama Ronaldo. Ada yang seperti itu ya. Dan fun fact juga ya, musim ini dari 5 klub semua klub di 5 Liga Top Eropa, Real Madrid itu adalah klub satu-satunya klub yang memiliki penalti paling banyak dengan 13 penalti di musim ini. Nah, betul ibaratnya tuh itu kalau ia nanti udah juara lagi champion kayaknya susah ya. Juara La Liga juga ya masih ada kesempatan. Enggak, dengan drama-drama kayak gini gue yakin Benfica bisa comeback. Bisa, semoga saja. Dari cara main di menit-menit akhir Madrid itu hampir kebobolan loh, nggak bisa nyerang sama sekali. Makanya kalau menurut gue mah semangat juangnya Benfica kan keren banget. Semangat juang yang tidak dimiliki oleh Arsenal kan ibaratnya kan. Nah, kayaknya Madrid itu udah taktik sih. Kayak ibaratnya nanti kita kalau babak pertama struggle, babak kedua begitu nyiptain gol, kita nggak mau di comeback nih. Gimana caranya? Terus Vini nyeletuk, tenang gue nanti bikin drama. Itu kayaknya udah direncanain. Jadi anjir. Salahnya Vini itu sekarang didukung sama apalagi Mbappe yang padahal nggak tahu Vini itu salah atau benar. Dulu waktu masih ada Kroos sama Modric, Kroos tuh tahu kalau Vini bikin gara-gara udah jangan banyak drama. Kroos kan malah ngomong kayak gitu. Malah Kroos ngomong sendiri kan. Toni Kroos legenda Madrid. Makanya ngomong sendiri. Vini itu kadang dia yang nyari masalah katanya. Kalau dia udah keterlaluan, bahkan saya yang harus menyudahi masalah tersebut karena Kroos adalah kapten kan pada saat itu. Dari situ saja kita tahu yang memulai masalah itu selalu Vini. Ya jujur-jujuran ya netral aja nih. Lu ngeliat muka Vini kayak gimana sih ibaratnya, apalagi kalau selebrasi provokatif ibaratnya kan. Ya siapa yang nggak emosi gitu Sen. Tapi justru ini bahaya kalau buat Madridnya sendiri sih. Bahaya gini, kalau dulu kan masih ada Toni Kroos, jadi sifat-sifat negatif itu masih bisa diredam lah ya. Nah sekarang itu kan karena yang mendominasi pemain muda, apalagi kan bintangnya juga kan egonya gede-gede, Vini dan juga Mbappe, sampai-sampai sekelas Xabi Alonso aja bisa keluar kan. Justru kalau gue fans Real Madrid itu akan aware. Ibaratnya gimana caranya pemain-pemain muda ini harus ada yang meredam nih egonya. Jangan sampai kelakuannya Vini itu nanti jadi kebiasaan di setiap match-match besar gitu. Iya betul. Dan yang paling gue berani kan beritanya masalah Argentina ya. Dari masalah-masalah yang tadi kita bahas itu kayak benar-benar standar ganda banget untuk pemain-pemain Argentina gitu. Betul. Apalagi kan bawa-bawa nama Messi, sedangkan Messi yang sering dirasisin tuh Messi. Alasan mengapa Messi ngebantai Arsenal 4-0 itu gara-gara Messi dirasisin. Betul ya. Messi ngebantai Arsenal 4-0 sendirian, 4 gol Messi yang nyiptain semua dan tanpa penalti. Gara-gara Messi dirasisin fan Arsenal pada saat itu. Diomong kerdil lah, diomong pendek dan juga segala macam. Itu sama juga dengan fan-fannya Manchester United. Ya apalagi kan Messi itu dwarf kayak gitu kan ibaratnya kan. Ya Messi mah santai aja dibilang
pemain mediocre ya, antah berantah namanya gue juga gak lupa ngomong, lu kecil ya, bocil apa, pendek apa segala macam. Messi kan santai. Iya. Lu payah main bola, ketawa dua-duanya. Iya, dan beda banget responnya ketika pemain Argentina dan juga Vini, khususnya pemain Brasil mendapatkan kritik ketika Vini merasa dia dirasisin langsung pundungan gitu. Iya, Nah, pundungan. sedangkan pemain-pemain Argentina itu sekarang banyak sekali masalah seperti contohnya kemarin Lisandro Martinez ya di Iya. Manchester United. Dia kan dikritik oleh dirteknya sendiri. Iya. Menyayangkan kayak Rico masih memasang Lisandro sih, dia kan Iya, pendek. betul, iya. Itu rasis loh, ngomong Iya, pendek tuh. ngomong Dia kan pendek. kecil. Tanggapannya Lisandro apa? Jangan banyak ngomong, datang saja ke rumah. Iya betul. Cowok tuh gitu anjir. Padahal yang mengkritiknya Paul School kalau nggak salah. Iya, school Paul sama satu dirteknya kan. Sama dirteknya kan, dua orang itu kan ngomong di podcast kan Iya, gitu. Kenapa Carrick itu masih mempercayakan Lisandro Martinez padahal dia kecil katanya. Iya, karena gue inget percakapannya waktu itu kan ibaratnya melawan siapa gitu ya. Aneh kenapa Lisandro Martinez yang diturunkan, padahal postur lawan itu Iya, tinggi-tinggi. lawan Arsenal. Lawan Arsenal ibaratnya kan Lisandro Martinez itu memiliki kekurangan di fisiknya, Iya. sehingga takutnya di duel udara dia gagal. Ternyata kan perform di lapangan beda. Ibaratnya kan masih tetap bisa catch up sama pemain yang memiliki postur tinggi kan. Nah, ya, emang bener juga. Responnya dari Lisandro itu kan cool ya, nggak Iya. baper, nggak Laki lah, merasa laki tersakiti. Ibaratnya ya kalau mau ngomong bicara soal sepak bola ya bisa datang ke rumah. Itu kan keren banget. Itu kan bener-bener Argentina mentality, nggak bundung. Sedangkan kalau Brazil kalau kita perhatiin pemain muda Brazil kalau ada masalah itu yang speak up langsung legend-legendnya. Manja ya. Langsung ibaratnya membanding-bandingkan lah, inilah itulah, kan banyak legendnya yang nge-backup. Kalau pemain Argentina itu ibaratnya dia bisa nge-defense dirinya sendiri. Padahal kalau mau jual nama Messi gampang, tapi kan tidak dilakukan. Iya, bahkan Messi orang yang menyetop selalu ya. Nah, benar. Ketika mengalahkan Brazil di Maracana ya, Messi kan bilang ke jangan rasis dan juga jangan selebrasi berlebihan karena Messi itu ya pertama ke Neymar, kasihan ke Neymar kan pada saat itu dan tidak seharusnya kita berselebrasi secara berlebihan gitu. Karena di Brazil pada saat itu bayangkan aja kalau misalkan pada final tersebut tidak lagi COVID, stadion full gitu, itu pasti ribut sama supporter. Kan setelah pertandingan itu juga ketika Brazil dibantai 5-0 kan ribut anjir. Betul, ibaratnya ya emang bener sih, apalagi kayak ingat waktu Piala Dunia juga kan ketika De Paul, Emi Martinez selebrasi berlebihan, Messi kan yang redam. Udah nggak usah, jangan berlebihan ibaratnya kan. Nah, itu adalah sosok yang tidak dimiliki oleh Real Madrid saat ini, Sen. Iya. Bahaya dan sih. juga itu kan Vini tuh nggak kebanyakan tingkah ketika dia duet sama Benzema ya. Ketika masa emasnya Benzema lah dia dapat Ballon d'Or. Nah, setelah Benzema keluar, tadi masih ada Toni Kroos sama Modric yang bisa meredam. Sekarang dikasih benar-benar full power dan dijadiin kapten kan sama Arbeloa. Apalagi kan sekarang ya kalau fans Madrid mah kalau dianya lagi menang ya langsung dibela. Beda kalau lagi kalah ibaratnya kan. Gue tuh kadang berpikir apakah Vini itu anaknya Perez? Ayo udah disayang banget ya. Maksudnya tuh aduh kan banyak sekali petisi dari fansnya sendiri agar Vini tuh dijual segala macam tapi tetap dipertahankan gitu. Kalau misalkan kalian ingat Vini itu ada di Madrid ketika Messi masih di Barca loh. Udah berapa tahun Vini sekarang di Madrid kan. Bahkan dia tuh udah punya berapa champion di Madrid kan gitu. Udah lama banget, mungkin ya pengen dijadiin legend aja mungkin di Madrid ya. Cuman ya minus attitude doang ya sayang. Ya itu, bener attitude gitu. Bahkan kan tidak dirasisin oleh fans lain sama fans sendiri juga gitu. Dirasisin fans sendiri langsung ngambek. Ibaratnya lu ngambek-ngambek dulu siapa sih, David Beckham ibaratnya kan. Nama besar juga nggak terlalu besar. Ibaratnya orang yang apa ya, kayak pencapaian individu kan nggak terlalu besar, Sen. Betul. Ibaratnya bisa jadi Vinicius itu kelihatan hebat karena main di Real Madrid. Coba kalau main di klub lain kita juga nggak tahu. Tapi ya gitu, kenapa gue berpikir juga Perez itu bapaknya Vini. Ya tadi kan ketika Vini tidak mendapat Ballon d'Or, Perez sendiri yang speech kita tidak akan menghadiri Ballon d'Or gitu. Kayak anak kandung ya, anak kandungnya Perez kayaknya. Nih Vini tuh anjir. Bener ya, gue kalau ngomongin Vini tuh agak hati-hati karena takut dibilang rasis. Iya, dan juga gini, masalah Vini ya, dan masalah ketika Otamendi nyombongin trofi yang dia miliki gitu. Masa ketika lu ditanya, gue punya 15 UCL,
Jawabannya apa? Ya Nah. wajar dong Otamendi ngejawab gue punya Piala Dunia sama 2 Copa America, kan wajar. Wajar. Wajar dalam satu konteks ketika ditanya dibanding-bandingkan masalah title, yang jawabnya sama title lagi Sama gitu. title lagi. Masa gue punya 15 UCL, masa Otamendi, papa gue PLN. Iya. Masa gitu anjir. Tidaknya HP gue 2. Iya, dia sampai gue 2. Itu bertolol anjing. Masa kayak gitu kan? Bapak gue PLN, lu mau apa lu? Iya, masa kayak gitu. Sama ya, bapak gue punya diabetes. Ya kan jawaban dari Otamendi itu masih satu konteks gitu. Iya, satu konteks. Apalagi Vini kan gitu. Kalau misalnya, aduh, Piala Dunia kan apa Piala klub, apa Piala negara ya, kompetisi Iya, negara. negara, Nah, ini UCL ya Vini main Copa America. Masa bawa champion ibaratnya kan. Masih wajar kalau Real Madridnya itu Brazil, maksudnya klub Brazil gitu, masih Iya, wajar ya. benar. Ini klub Spanyol anjir masih nyombong-nyombongin kayak gitu, benar-benar dari masalah ini tuh kayak standar ganda banget gitu. Standar ganda banget dari sisi ya, karena apa ya, ibaratnya dari Benfica ngelawan Real Madrid itu jadi konfliknya ke Brazil sama Argentina apa segala macam kan. Bahkan Messi yang lagi nontonin anaknya main di turnamen di Amerika di bawah-bawah. Iya, di bawah-bawah. Ya untung ya emang benar dari. Tapi gue bersyukur dengan adanya Argentina di bawah-bawah. Nah, semoga Messi jadi panas lagi, main lagi Piala Dunia aja. Ibaratnya ya. Messi itu kadang mau main kalau ada pemantiknya ya. Iya, ada yang nge-trigger ya. Ada yang nge-trigger, aduh Argentina udah diginiin waktunya comeback gitu. Apalagi kalau nanti finalisima ternyata menang, itu back to back semua anjir. Copa America back to back, finalisima back to back. Masa World Cup nggak back to back gitu kan? Apalagi ya nanti pemain-pemain muda dari Argentinanya nih. Nah, ibaratnya kita nyambung lagi sama kita kan di episode sebelumnya pernah ngomong bahwa Arsenal itu tidak punya sosok pemain yang mentalitasnya kuat gitu kan. Nah, kalau mau ngomongin mentalitas ya nyarinya di pemain Argentina. Iya, pasti. Pemain muda aja kan mentalnya udah segitu. Ibaratnya dia berani taunting, berani nerima resiko juga kan. Iya, betul. Dan juga ketika kalah tidak banyak drama. Tidak banyak drama. Tidak kebobolan dan juga segala macam. Ya, tadi hebatnya Argentina tuh, mereka tuh tidak pernah memulai. Tidak pernah memulai. Masalah pertandingan Belanda sebelumnya mereka belum diremehkan, bahkan ada nada-nada Saywar. Iya, bukan dari fans, dari legend Belandanya sendiri. Iya. Kan bahasa Van Basten kan yang banyak ngomong kan pada saat itu kan. Nah, kemudian seperti yang gue jelaskan tadi, ketika Otamendi nyodorin Piala Dunia atau seperti Molina, Romero dan juga segala macam ngebanggain Piala Dunia karena mereka membalas omongan orang lain kan gitu. Wajar. Ibaratnya ketika Argentina gagal di Piala Dunia, dicemooh, dihujat apa segala macem, ya wajar lah kalau nanti suatu saat jadi kebanggaan, jadi senjata. Gue juara dunia, lu mau apa ya kan? Masa ibaratnya dihujat boleh tapi nyombongin nggak boleh kan, nggak adil juga kan. Nanti lama-lama gue punya Piala Dunia, gue punya gold play button. Itu di luar konteks, itu udah di luar konteks anjir dengan itu. Berarti nanti kalau Piala Dunianya back to back, gue punya 2 Piala Dunia, subscriber dulu berapa? Iya, benar gitu anjir. Emang udah nggak adil. Dan kabar terbaru ngomongin Piala Dunia juga ya, kalau ngomongin Messi itu harus ngomongin Ronaldo. Ronaldo sekarang memohon kepada pelatih terbarunya Portugal ya. Dia nggak apa-apa jika tidak dijadiin starter asal ikut di bangku cadangan. Ibaratnya yang penting tetap diajak ya Sonya. Cuma pengen ngebonceng. Mau ini aja, dapat highlight-nya aja kali ya. Iya, ya enggak kan kalau misalkan dia tidak dimainkan sama sekali di bangku cadangan, tapi Portugal juara, dia kan tetap tercatat menjadi juara. Tujuannya itu. Memang itu kan. Cuman itu ibaratnya, apalagi narasinya gini. Saya tidak masalah jika harus dijadikan pemain cadangan. Yang penting itu terbaik untuk tim. Yang terbaik untuk tim ya lu gak ikut. Iya. Percuma lu jadi cadangan juga. Wah, emang bener kata lu Sen. Jadi dia itu pengennya ketika untung-untungan lah Portugal juara Piala Dunia gitu kan, nama dia tercatat. Jadi kan nanti ketika Portugal gagal, tuh kan gak mainin gua sih, itu pasti udah ketebak pola-pola orang playing victim tuh gitu. Enggak fans, enggak idolanya sama-sama standar ganda ya ibaratnya. Bener-bener banget sih. Apalagi jangan-jangan ya ketika dia bilang gak apa-apa lah di bangku cadangan, apa dia niatnya cuma pengen ngonten gitu. Kayaknya betul. Di Piala Dunia. Iya, kayaknya dia cuma pengen ngonten. Kayaknya itu ada tuntutan dari YouTube gue. Bisa jadi. Bisa nggak nanti Piala Dunia tetap hadir di bench, bikin vlog. Bener, apalagi kan ini pasti rame banget ya ajang Piala Dunia ini ya.
Ibaratnya, waduh sangat Nanti perannya Ronaldo itu seperti Ganindra Bimo di Persib ya. Itu kan konten di media. jadi media. Ya, kita tunggu saja lah, dan kalau misalkan itu ya mungkin banget terjadi, dan itulah bedanya ya ketika merasa dirinya sudah tidak bisa bersaing di Piala Dunia, ya jika 1% saja dia memilih tidak ikut karena akan mengganggu Iya, fokus takutnya dari jadi tim. beban. Yang satunya tahu jadi beban tapi masih pengen jadi beban terus. Tapi nggak sadar diri ya. Iya, parah anjir. Tapi belum ada statement dari pelatihnya ini ya. Soalnya kan dari setelah ini UEFA Conference League itu ada rumor jika pelatih ini tuh sudah tidak ingin memasukkan nama Ronaldo kan di Piala Iya, Dunia betul, kan. betul. Gitu ya, kita tunggu saja lah. Nanti kan Ronaldo itu pengennya dia itu pasti, wah gua pengen itulah mencetak banyak rekor seperti orang yang berpartisipasi di 6 Piala Dunia walaupun tidak mendapatkan trofi Iya, kan, betul. gitu. Dan satu-satunya hal yang belum bisa Ronaldo capai selain tidak pernah bermain di final, dia juga kan tidak pernah mencetak gol di fase knockout ya. Iya, betul, knockout tidak pernah ibaratnya kan. Ketika lawannya udah mulai berat dia nggak bisa apa. Iya, Ronaldo bagus ya, dia itu berhasil mencetak 5 gol Iya. dari 5 Piala Dunia. Dari 5 Piala Dunia. Aduh. Boro-boro top skor Piala Dunia ya. Yang 5 edisi aja baru segitu ya. Tapi ibaratnya fans dari Ronaldo dan Portugal itu selalu mengagung-agungkan Ronaldo, bahwa lihat nih Portugal setelah ada Ronaldo bisa berbicara banyak, berbicara apa anjir. Berbicara di podcast aja. Berbicara di podcast. Ya kayak tadi kan, wah Argentina mah sebelum ada Messi juga udah punya Piala Dunia. Iya. Lah Ronaldo Portugal udah ada Ronaldo tetap ngejuara. Impactnya di mana? Impactnya di mana? Kan aneh banget ya. Enggak. Jadi emang bener ya, kayak antara Messi dan juga Ronaldo itu kayak sama, saling melengkapi ya. Satunya humble, satunya ego juga. Tapi ya gue sih berharap ya kita akan menyaksikan 3 GOAT ini main di Piala Dunia, sayangnya Piala Dunia terakhir antara Neymar, Messi dan juga Ronaldo ya. Semoga aja ya semua masih hadir lah gitu kan. Walaupun Neymar lagi berusaha dicederai ya. Malah sudah Sen. Enggak cedera kan, walaupun tackle-nya keras kan. Di pertandingan terakhir ini kan tackle terus-terusan, keras banget, tapi Neymar ngecedera aja. Karena mungkin dia udah ngerasa ya. Iya, bener-bener ada. Jadi ketika Neymar megang bola itu bukan back ya, kan yang tugasnya tackle back, itu bahkan pemain gelandang juga ikut tackle. Parah banget. Kayaknya ya pemain yang tackle Neymar itu udah di briefing, siapa yang bikin Neymar cedera akan ada hadiah. Ini udah itu sayembara. Ada itunya, ada rekamannya kan. Jadi salah satu pemimpin Ultras tuh emang langsung ngomong, kalau di salah satu klub yang ingin dilawan oleh Santos cederain Neymar bakal ada imbalan katanya gitu. Ini titik terendah sepak bola juga anjir. Segitu nggak diinginkannya masuk timnas ya. Iya. Padahal gini ya, ibaratnya ketika apalagi usia udah mulai akhir karir ya. Iya, betul. Apa sih yang mau dikejar gitu kan? Kalaupun ia nanti masuk ke Piala Dunia, apakah berpikir bahwa make sense atau realistis dia bisa berkontribusi di negaranya? Kan nggak juga. Ibaratnya udahlah kasih kesempatan ke pemain muda gitu kan. Iya, cuma menurut gua nanti Brazil mungkin akan berbicara banyak ya, mengingat sekarang Ancelotti walaupun banyak dibilang miskin taktik, tapi dari pelatih tuh menurut gua Ancelotti itu membawa dampak yang sangat besar untuk Brazil. Karena nama besar juga sih. Iya, ya mau tidak mau kan Brazil ada Vini lah, walaupun di edisi sebelumnya kan mereka tidak lolos kualifikasi ya. Banyak pemain-pemain baru yang sekarang lagi menonjol lah. Ya Vini salah satunya, terus Anthony kan. Anthony ada GOAT tuh. Awas Anthony main nih. Ada the real GOAT ya. Ada Martinelli kan. Ada Endrick nanti. Ada betul, apalagi King Bobby Endrick ya. Iya, mau dalam comeback. Terus ada legend Premier League Richarlison. Iya, Richarlison. Legend Premier League. Nanti Richarlison tugasnya cuma satu, gua main di Brazil di Piala Dunia, gua asal nyetak gol yang indah aja biar di highlight lagi. Jadi highlight, udah nyetak gol selebrasi offset. Iya, udah kebiasaan. Kita tunggu saja lah. Bener. Apa kita lanjut ke topik selanjutnya aja nih, Sen? Lanjut ke topik terakhir ya. Nah, ini ada fakta menarik juga edisi UCL kali ini ya. Playoff di leg pertama ya. Iya, ini ada fakta menarik. 3 laga terakhir Bodo Glimt di Liga Champions menang 3-1 versus Manchester City.
menang 2-1 versus Atletico Madrid, menang 3-1 versus Inter. Nah, ada lawan kan nih Sen, Bodo Glimt. Iya, dan Bayangin. kan menang melawan 3 klub yang tadi disebutkan. Iya. Kan gue juga sudah menjelaskan ketika Bodo Glimt berhasil mengalahkan Manchester City ya. Iya. Itu benar-benar bagus sebenarnya. Bodo Glimt itu bagus, bahkan City tuh nggak bisa apa-apa. Bener, ini benar-benar kuda underdog hitam ya, benar-benar underdog banget. Benar-benar underdog di musim ini ya. Karena terbukti dia udah mengalahkan City, Atletico Madrid sama Inter juga dengan skor yang lumayan menjanjikan banget nih ibaratnya kan. Ada 3-1, 2-1, 3-1. Ini benar-benar ini ya, Kingslayer banget ya. Iya, benar-benar City kan belum bisa dikalahkan Arsenal ya musim ini ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Jadi Bodo Glimt berhasil ngalahkan City, berhasil ngalahin Atletico ya. Iya. Ini Barcelona harus belajar nih. Nah, untuk comeback Arsenal nih. Arsenal juga iya, betul, harus belajar. Yang paling deket sih Barcelona ya. Kan pengen comeback di Del Rey. Benar-benar. So, belajar sama Bodo Glimt ya. Semoga saja Bodo Glimt lagi bikin konten tutorial ngalahin Atletico Madrid ada di channel kita. Iya. Terus ada episode berikutnya tutorial ngalahin Manchester City ada di YouTube kita juga. Terus ada lagi tutorial draw ada YouTube Arsenal. Kalau pengen draw ini. Tutorial draw. Kalau pengen draw tuh ada di Arsenal. Ketika unggul terus nyerang draw jadi. Mantap aja. Ini Bodo Glimt nih kalau bisa sampai ke knockout, kalau bisa sampai 8 besar lah ya. Gue yakin kayaknya klub ini akan melahirkan pemain-pemain yang akan direkrut ke Eropa. Pasti, karena menurut gue Bodo Glimt ini proyeknya seperti klub-klub seperti Ajax sama Dortmund. Iya. Jadi mereka tuh nggak ada target juara aslinya. Yang ngorbitin pemain betul, aja. Jadi naikin market value agar pemasukan klub lebih besar gitu. Kayak seperti Leverkusen ketika ditangani Xabi Alonso kan, padahal tidak ada target juara, juara gitu. Invisible. Waduh, sekaligus lah gitu. Anjir. Wirtz kan tahu sendiri pembelian termahal Premier League musim ini. Kemudian kedua ada Frimpong kan gitu, itu kan sukses. Nah, Bodo Glimt kita tunggu nanti di season depan banyak pemain yang hijrah. Ini sama kasusnya ketika Ajax sampai ke semifinal zamannya Real Madrid. Iya. Ada banyak banget sih kalau itu termasuk Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt kan banyak banget. Lord Anthony, Hakim Ziyech, meskipun nggak tahu sekarang pada kemana. Kenny Van de Beek gue masih inget banget. Andre Onana salah satunya. Van de Beek kan di MU terus cedera ya, Van de Beek jadi nggak panjang, dan saat itu sekuad itu yang masih bertahan cuma satu, Frenkie de Jong ya. Frenkie de Jong yang dari karir yang bagus gitu, bahkan kan de Jong sekarang jadi kapten di Barca sendiri kan gitu, dan mainnya konsisten. De Jong itu satunya konsisten gitu. Karena kalau kita lihat ibaratnya kayak Hakim Ziyech itu kan bagus di Chelsea, tapi entah kenapa tidak diperpanjang dan tidak dibeli sama klub-klub besar lainnya ya. Kita dan tahu malah pindah ke Galatasaray. Padahal secara permainan ketika di Chelsea itu masih oke, masih bagus gitu masih bagus. Dan menurut gua transisinya Ziyech itu ya gara-gara masalah Abramovich juga sih kan itu. Nah, perpindahan kepemilikan. Jadi, masalah Chelsea saat ini itu cuma satu, dan masalah kenapa Maresca keluar. Pemain yang dimiliki Chelsea itu bukan pemain yang diinginkan pelatih. Itu pemain yang diinginkan oleh pemilik klub. Jadi pemilik klub tuh sekarang ikut campur dalam pembelian pemain karena misinya memang Chelsea dari dulu itu strategi atau tujuan utama yang diprioritaskan oleh klub sendiri untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Jadi beli pemain yang entah berantah gitu, kemudian dijual lagi. Tapi herannya kan membeli pemain macam Mudryk, Timo Werner. Awal-awal ya itu ya. Iya, itu kan salah taktik. Dan sekarang itu lebih pengen nggak usah belanja pemain banyak-banyak, tapi bisa ngejual pemain dengan profit yang itu. Dan salah satu yang kemakan strategi itu kan Arsenal dengan berani meminjam Sterling dan menanggung gaji yang sangat besar. Gajinya Sterling setahun itu kata Muhammad Al-Khattiri setara kalau misalkan Arsenal pengen beli Vlahovic permanen, tidak dipinjam gitu. Kudu kadang-kadang anehnya kenapa kok Sterling kan udah tua ya, kalau masih muda masih is okay gitu kan. Dan Sterling kan terkenal bapuk banget. Setelah keluar dari City tuh terkenal bapuk banget. Di City juga karena di GT ya kan ibaratnya kan. Ibaratnya riwayat karirnya nggak baik-baik banget. Tapi di mata Arsenal mungkin beda. Jadi
aku bisa melihat potensi lain dari diri kamu itu ya Arsenal. mikirnya gitu bener karena kan juga sih. ya kan Koci juga kan salah satu kesel ke Arteta, pengen Arteta tuh gara-gara gitu beli Sterling. Buat apa Sterling Buat katanya kan apa gitu. Sterling ibaratnya kan, lebih baik invest ke pemain yang muda sekalian Iya betul. kan. Nah, Emang agak lain kita sih. tunggu saja nih nanti pemain Bodo Glimt ini siapa saja yang akan pindah, pasti Tapi banyak banget. Tapi dari segi permainan ya rata. Yang ngingetin gua waktu zaman Ajax betul. itu. Wah, jangan-jangan ini bukan cuma pemainnya aja, pelatihnya juga Pelatih diincar. betul pasti. Tapi gue berharapnya ini bisa sampai 8 besar, at least lah 8 besar. Karena kalau di playoff gugur apa segala macam ya udah hype-nya udah hilang gitu kan. Tapi kalau 8 besar lah, karena waktu itu Ajax juga kan sampai semifinal ya. Iya benar sampai semifinal kan, ya, semifinal kan. Meskipun di semifinal kalah gitu kan Iya, sama Tottenham Hotspur anjir. Iya. Waktu itu kan. Sama golnya Lucas Moura. Iya, gol ajaib. Bener, itu kan ibaratnya, aduh, kalau saja Bodo Glimt ini bisa sampai 8 besar aja, ini pasti bakal gacor banget Tapi sih. kemungkinan besar sih, kemungkinannya kalau di presentase menurut gue 70% ya. Masih Soalnya bisa. tim-tim yang dikalahin itu langganan 8 besar semifinal aja. betul. Atletico, Udah layak Inter ya. City Udah layak gitu. ya. Kalau bisa konsisten sih keren banget. Apalagi melawan Inter ini 3-1 kan Iya, otomatis 3-1. di leg kedua juga Inter itu comebacknya susah pasti. Banget, Susah banget. Dan banyak sekali tim-tim underdog ya musim ini. Maksudnya tim yang tidak kita sangka bakal melajunya itu pesat gitu ya. Seperti Galatasaray juga kemarin kan bisa comeback Juventus sampai walaupun memang karena Juventus kena salah satu pemainnya kena kartu merah gitu 10 lawan 11 tapi comebacknya itu cepet banget kan sampai 4-2 skornya itu mengagetkan 4-2 apa 5-2 ya. Pokoknya kan dari ketinggalan 2-0 langsung dibalik jadi 4-2. Gila itu mentalitas tuh. Dalam satu babak tuh. Itu lagi-lagi mentalitas yang harus dipelajari Arsenal itu. Betul. Ketinggalan 2-0 masih bisa unggul. Sama Barcelona. Bukan malah unggul 2-0 jadi 2-2. Iya betul. Badannya kan aneh banget ya, sih. Ya kan gue tadi bilang kalau misalkan pengen nyari tutorial draw ya Arsenal YouTube-nya. Itu saja, tapi menarik lah Bodo Glimt ini salah satu tim yang mengagetkan ya di edisi sekarang Champions gitu, di edisi format baru juga kan gitu. Jadi makin menarik ya. Iya, Bodo Glimt bisa melangkah sejauh ini keren banget. Nah, kalau misalnya sekalian ngomongin Champions, favorit juara sekarang menurut siapa? Champion kalau menurut gue ya yang masih punya chance besar ya. Selain Real Madrid ya, karena enggak sok bebas semua. Real Madrid juga enggak apa-apa. Enggak, kalau menurut gue mah gini, kalau setiap favorit itu pasti ada Real Madrid. Kalau ngomongin champion ya, seburuk apapun performa Real Madrid, Real Madrid pasti ada kemungkinan. Iya, pasti ada kemungkinan karena kita tahu sendiri keajaiban Real Madrid di Liga Champions itu. Comebacknya ada aja. Ada aja. Jadi gue ibaratnya Real Madrid nomor 1, nomor 2-nya lah ya. Kalau menurut gue sih, gue masih tetap percaya Arsenal. Liga Champions. Jadi kalau lu apa sih? Gua kan nonton semua klub yang lolos tidak melalui playoff gitu. Di liganya gue nonton seperti seperti Arsenal, Barcelona, Liverpool, seperti City gue nonton. Itu kan klub-klub yang tidak melalui playoff dan otomatis lolos ke 8 besar. Dari semua itu gue tadinya memfavoritkan Arsenal dan Barca. Kan gue juga sempat ngomong yang bisa ngimbangin Arsenal sekarang itu Barca. Tapi setelah gue nonton akhir-akhir ini gue memfavoritkan Liverpool. So Liverpool diaduin sama siapa aja menang gue. Dari beberapa hasil pertandingan Barca di beberapa minggu ini, Arsenal beberapa minggu ini, City di beberapa minggu ini, dan Real Madrid di beberapa minggu ini ketemu Liverpool hancur. Justru ibaratnya ketika tim-tim lain itu trennya lagi turun, Liverpool malah lagi naik ya. Soalnya strategi cara bermainnya paling beda sendiri, benar-benar full attack kan Liverpool sekarang. Jadi mengandalkan 5 penyerang, jadi 1 striker, 2 winger, kemudian 2 attacking midfield. 5 pemain itu fokus nyerang. Liverpool ofensif banget ya. Makanya kan menangnya 4-1, 6-0 kan. Karena memang benar-benar mainnya full attack banget untuk musim sekarang Liverpool. Waduh, gue nggak sabar Liverpool ketemu sama Madrid sih. Karena di musim ini Madrid itu jujur lemah pertahanannya sih. Selesai itu Madrid. Madrid kayaknya. Gue percaya kalau misalkan nanti ketemu, kayaknya Liverpool juga adalah slot itu sekarang benar-benar fokus ke ini ya, fokus ke Champions. Dan juga wonderkid favorit gua Wirtz sudah menemukan ini kayaknya sudah bisa beradaptasi dengan rekan-rekan dan juga bisa beradaptasi dengan Liga Inggris. Kan Wirtz itu kan dari perekrutan pertamanya dianggap gagal sampai bursa transfer kemarin, dan setelah bursa transfer kemarin ditutup dia malah gacor anjir. Ngegolin ngasih gitu kan, dan apalagi sudah klop banget sama Ekitike. Itu yang diperlukan kan.
bener-bener telat panas nggak masalah ya Iya. Dan ibaratnya kan. Ekitike yang paling gue seneng pemain tuh, Hmm. bener-bener beda ketika dia lagi di PSG ya, karena gue tahu Iya. debutnya Ekitike kan di PSG, pas eranya Messi di PSG kan dia debut gitu, dan sempat bermain dengan Messi pada saat itu. Pemain gue pikir kayak seperti Thuram, striker tunggal yang tinggal nungguin bola. Iya. Tapi kan ketika dibeli Liverpool, gaya mainnya beda, dia jadi false nine, kayak false nine anjir. Iya. Jadi bisa, jadi kalau ngeliat Ekitike tuh gaya mainnya kayak Suarez. Bukan pemain yang nunggu bola, Wah. bisa akselerasi, bisa menciptakan peluang sendiri. Wah, makanya gue sekarang ngejagoin Liverpool ya. Walaupun sekarang di Liga lagi bersusah payah untuk Bener. mendapatkan posisi Liga Liga Champion untuk musim betul. depannya. Tapi kan kalau misalnya sekarang juara bisa masuk otomatis kan. Iya betul, bisa masuk otomatis ya. Hmm. Wah mantep banget sih ya kekuatan baru dari Liverpool ini ya Sen, ya. Iya. Tadinya gue nggak ngejagoin Liverpool, tapi kalau misalkan dilihat permainan dari semua klub yang masih bertahan di UCL untuk sekarang, Liverpool paling unggul menurut gue. Apalagi dari trennya Arsenal 2 kali draw ya Iya. di Liga gitu kan, apalagi Liverpool ya kemarin kalah dan juga menangnya cuma 1-0 kan gitu. Tapi Iya. ketika di Champions mereka ngegas dan Iya. senang banget ngelihat Liverpool bermain tuh sekarang, kayak ya Salah ya sudah tidak ngambek-ngambekan lagi. Iya. Sekarang sudah benar-benar cair lagi sama Arne Slotnya, makanya Salah sekarang juga gacor lagi kan. Iya. ngegolin lagi. Dan gue tuh berpikir seperti ini ketika Liverpool kemarin lawan City walaupun kalah 2-1 ya. Itu keren, mainnya bagus menurut gua, imbang menurut gua pada saat itu, dan dari segi permainan itu kalah Manchester City, penguasaan betul ya, bola. betul ya. Dan kemudian City itu di babak pertama nggak bisa nyerang sama sekali, Haaland itu ngedapat bola dan juga segala macam. Itu gara-gara ada beberapa ya konflik aja lah, kayak kartu merahnya Szoboszlai dan juga segala macam ya. Nah itu Jadi dia kalah. Szoboszlai-nya ini. Bahkan gue itu nulis pertandingan terbaik Premier League di musim ini. Gue kan bikin caption Iya. seperti itu ya, upload di fans page Facebook tuh. Nah, ada yang salah satu fansnya MU yang komen, wah yang terbaik itu MU versus Arsenal katanya. Ya itu gak terima. Itu ini apa? Itu malah paling kocak. Iya, kocak pertarungan dua mediocre. Iya, betul. Kalau dari segi pertandingan yang benar-benar gue nikmatin itu City lawan Liverpool kemarin, yang Liverpool kalah Jadi 2-1. tensinya bagus ya. Ya karena dua-duanya sama-sama kuat Iya, gitu. sama-sama kuat ibaratnya, sama-sama ini ya. Kekuatannya tidak berbeda jauh ya saya. Iya, dan walaupun dari segi permainan itu dimenangkan Liverpool menurut gua, tapi skor akhir kan dimenangkan oleh City ya. Berarti emang menarik banget ya untuk Liga Champion kali ini ya. Iya. Karena yang kita favoritkan justru performanya lagi under. Iya, betul. Yang nggak disangka-sangka justru lagi gacor ibaratnya kan. Yang ditargetkan quadruple buyar nanti. Buyar anjir. Dan tunggu saja lah, karena kemungkinan besar ya Arsenal itu ada chance bertemu Real Madrid lagi. Bener. Tunggu. So ada yang mau dibahas lagi kan? Mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Beberapa topik sudah kita bahas dalam episode kali ini. So buat teman-teman yang punya opini atau mau berpendapat dan juga mau sharing tentang pengalaman pribadi seputar dunia sepak bola, teman-teman boleh drop di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.